Videonya khusus lempegat untuk awak drone di Aceh yang bersentuhan langsung dengan korban konflik Myanmar etnis Rohingya. Tapi videonya kan untuk menggiring awak drone ke opini yang don ingin bangun. Tapi videonya akan membuka pemahaman baru untuk awak drone supaya di saat awak drone membenci tanpa dasar yang kenyan pun timbul konflik. Hanya mandum setuju halnya terlalu raya untuk tanya pikul karena nyo memang tanggung jawab pemerintah. Tapi dalam konvensi PBB tahun 50, Indonesia hanya pernah menandatangani yang namanya perjanjian pengungsian. Jadi simak videonya begagat, semoga konten yang berisi di dalam bisa membuka pemikiran dan pemahaman baru tentang etnis Rohingya. Assalamualaikum, welcome back to Bitsco. Even a bit will make you KO. Prolog tadi berisi bahasa Aceh, yang mana gua khususkan emang untuk orang-orang Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, dengan perihal atau isu yang sedang kita hadapi tentang pengungsian etnis Rohingya ke Aceh dan sekitarnya. Video ini akan berisi banyak informasi tentang bagaimana sejarah etnis ini awalnya ada. Bahkan kalau kita mau mundur ratusan tahun atau berabad-abad yang lalu, etnis ini sudah ada semenjak kerajaan Islam yang bernama Arakan di Burma. Itu akan kita kupas lebih lanjut di konten berikutnya yang khusus ngomongin kerajaan Islam Arakan tersebut. Tapi di sini kita akan bahas khusus tentang bagaimana negara Myanmar terbentuk yang dulunya bernama Burma. Let's go. Myanmar yang dulunya dikenal sebagai nama Burma telah dijajah oleh Inggris selama 124 tahun. Ini adalah salah satu negara yang dikolonialisasi oleh Inggris, berikut India dan sekitarnya. Burma terbentuk pada tahun 48 setelah kita merdeka. Pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Mereka meminta bantuan dan mengumpulkan seluruh etnis yang ada di Myanmar atau di Burma pada saat itu. Etnis itu sendiri terdiri dari 7 etnis besar dan pada akhirnya terpecah lagi menjadi ratusan kelompok. Salah satu di antaranya adalah etnis Rakhine atau Rakhine yang kita tahu dengan bahasa Indonesia Rohingya. Perjalanan Burma sangat panjang dan tersiok-siok. Bahkan sampai hari ini mereka sedang mengalami perang saudara terlama di dunia dan terbrutal mungkin sepanjang masa selama sejarah perang saudara. Seseorang yang bernama Jenderal Aung San mengumpulkan seluruh etnis. Layaknya di Nusantara seperti Soekarno menggabungkan seluruh Nusantara untuk menjadi NKRI di hari ini. Burma kurang lebih seperti itu juga. Oleh Jenderal Aung San ini dibentuklah tentara Burma pertama, ibaratnya TNI-nya Burma di zaman itu. Namun ironisnya Jenderal Aung San dibunuh 6 bulan sebelum terjadinya deklarasi kemerdekaan tersebut. Siapa yang bunuh? Kita akan bahas di chapter yang kedua. Tapi yang pasti Burma sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Jadi bicara etnis Rohingya, mereka sudah tersiksa dan terzolimi dari ratusan tahun yang lalu. Kenapa konten ini penting? Karena untuk memahami akar permasalahannya di awal seperti apa. Karena yang terjadi hari ini adalah kebencian tanpa dasar yang mungkin saja dihasut oleh pihak-pihak tertentu, dibuatkan video-video propaganda atau hoax yang kita kenal dengan bahasa kerennya hari ini. Cuman sekali lagi, disclaimer untuk video ini bukan penggiringan opini, tapi ini hanya untuk membuka mata, hati, pikiran, dan persepsi yang baru tentang etnis Muslim Rohingya. Etnis Rohingya diburu dan dibenci oleh seluruh etnis yang lain, karena mereka menganggap etnis ini adalah etnis pendatang dari Benggala, yang mana Burma atau Myanmar hari ini bersebelahan langsung dengan Bangladesh, yaitu etnis Benggala. Setelah meninggalnya Jenderal Aung San, Burma dipimpin dengan cara parlementer selama sekian puluh tahun. Lahirlah seorang aktor utama yang ada di balik layar Burma, yang memerintah dengan tangan besi yang bernama U Ne Win.
U Ne Win adalah seseorang yang sangat dekat dengan Jenderal Aung San, bahkan menjadi wakil jenderal pada saat itu. Pemerintahan Burma sendiri dijalankan dengan cara parlementer sampai di tahun 58, dan U Ne Win pernah menjabat sebagai Perdana Menteri sampai terjadinya kudeta militer di tahun 62 sampai tahun 88. U Ne Win memerintah dengan tangan besi yang kediktatorannya sangat dirasakan oleh etnis Rohingya. Selama Perang Dunia Kedua, U Ne Win mengemban akademi militer di Tiongkok, yang mana sama-sama kita tahu faham Tiongkok adalah faham komunis, dan Burma dijalankan pada saat itu dengan faham yang fasis. Setelah terjadinya kudeta di tahun 62, pemerintahan dijalankan dengan tangan besi dan penuh kediktatoran. U Ne Win menjadi orang nomor satu yang punya kuasa dan akses terhadap militer, dan menggunakan itu untuk merepresi seluruh etnis minoritas lainnya, khususnya etnis Muslim Rohingya. Di chapter pertama tadi kita udah ngebahas tentang Jenderal Aung San yang dibunuh oleh seseorang yang tidak pro-demokrasi, yang menggunakan tangan besinya dan akhirnya mengkudeta, yang akhirnya berhasil mengkudeta di tahun 62. Ini adalah putri dari Jenderal Aung San, yang mana menjadi aktor utama juga dalam kerusuhan atau kediktatoran yang terjadi di Myanmar. Namun, aktor kali ini berbeda dengan U Ne Win. Aktor ini lebih pro-demokrasi dan membuat sebuah partai demokrasi Myanmar. Putri kecil tersebut bernama Aung San Suu Kyi. Kenapa namanya Aung San Suu Kyi? Karena ayahnya adalah seorang Jenderal Aung San yang dibunuh di chapter pertama tadi. Aung San Suu Kyi banyak belajar di luar negeri, bahkan kuliahnya pun selesai di luar negeri. Justru dengan bekal itulah dia bertekad untuk membentuk partai demokrasi untuk menjunjung tinggi lagi kedemokrasian yang telah hilang di Myanmar. Setelah terjadinya kudeta, dia menjadi aktivis pro-demokrasi dan sampai berhasil mendirikan Partai Demokrasi. Namun sayang, Aung San Suu Kyi, putri seorang Jenderal Aung San yang dibunuh, tidak dapat berbuat banyak. Bahkan di tahun 88 terjadi demonstrasi besar-besaran yang dikenal dengan 8888, yaitu tanggal 8 Agustus 1988. Aung San Suu Kyi ditahan menjadi tahanan politik yang kurang lebih menjalani hukumannya 15 tahun. Baru di tahun 2010 Aung San Suu Kyi dibebaskan. Namun hal itu tidak merubah banyak karena memang peran masih ada di tangan militer. Myanmar pada saat itu diboikot oleh internasional dan diberikan amnesti sehingga mereka menutup diri dari dunia luar. Keterpurukan masyarakat Myanmar sangat terasa bahkan sampai hari ini. Aung San Suu Kyi juga pernah menerima Nobel Perdamaian, tapi hal itu tidak bisa membuat dia untuk mengembalikan negara Myanmar ke negara demokratis lagi. Karena memang peran militer masih sangat jelas, peran militer masih sangat kuat. Disitulah kita mengenal dengan kata istilah junta militer, yaitu para militer yang punya kuasa setelah terjadinya penggulingan pemerintah yang sah secara demokratis. Partai Aung San Suu Kyi yang mana partai demokrasi jelas-jelas selalu menang. Tapi kemenangan tersebut selalu dianulir dan dibantah, bahkan dituduh hal yang tidak-tidak oleh para militer, oleh para petinggi militer untuk tetap bisa berkuasa dengan tangan besinya di bawah kepemimpinan junta militer yang dikomandoi oleh U Ne Win tadi. Setelah pembebasannya di tahun 2010, Aung San Suu Kyi kembali mengikuti pemilihan umum yang digelar seolah-olah terjadi secara demokratis dan otentik. Namun kita sama-sama tahu hasilnya. Partai Demokrasi Aung San Suu Kyi menang kembali, tapi dibantah dan tidak bisa berkuasa. Aung San Suu Kyi hanya bisa memasuki parlemen di tahun 2011 tanpa bisa berbuat apa-apa. Hampir semua kendali, kebijakan, serta keputusan masih dipegang oleh U Ne Win, yang pada saat itu bertindak sebagai komando militer tertinggi. Bahkan mungkin satu-satunya godfather yang dimiliki oleh Myanmar. Setiap tindakan represi yang dilakukan oleh junta militer terhadap etnis Rohingya selalu dibebankan seolah-olah itu menjadi beban Aung San Suu Kyi. Sehingga kaum minoritas etnis Rohingya sendiri yang berada di Myanmar menyalahkan Aung San Suu Kyi atas semua kejadian yang mereka alami tanpa bermaksud mengorek kekerasan ataupun tindakan keji.
Tapi penyerangan oleh junta militer ke etnis Rohingya di kampung-kampung mereka sangat keji dan biadab, bahkan disorot oleh internasional sehingga diberikan amnesti oleh PBB.